G-O-O-D, good, good, good. G-O-O-D, good, good, good. Jesus leads me, good, good, good. Follow Jesus, yes I do. G-O-O-D, good, good, good. G-O-O-D, good, good, good. Jesus leads me, good, good, good. Follow Jesus, yes I do. G-O-O-D, good, good, good. G-O-O-D, good, good, good. Oh pujilah Tuhan jiwaku, sembah Dia yang kudus. Suota tayo tamasio seinarun nao. Bersama-sama bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship Your holy name. Adik-adik, kita di sini datang beribadah untuk sungguh-sungguh memuji dan menyembah Allah yang maha besar dan maha kasih. Tidak hanya kita saja di sini yang menyembah Allah, tapi dari seluruh suku, seluruh bangsa juga menyembah Allah kita yang maha besar. Oleh karena itu, mari adik-adik, kita semua dengan segenap hati, dengan segenap kesungguhan, kita menyembah Allah kita yang kudus. Bersama-sama kita angkat tangan kita nyanyikan, Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Kita mau nyanyikan lagu ini dengan lebih sungguh lagi. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. I worship Your holy name. I worship Your holy name. Adik-adik, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Hari ini kami bisa kembali beribadah. beribadah. Tuhan yang pimpin Tuhan yang pimpin ibadah kami ibadah kami dari awal hingga selesai. selesai. Dalam nama Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami berdoa. kami berdoa. Amin. Amin. Nah, Kabel dan adik-adik, tahu gak kemarin malam loh, Kak Jenis malam hari keluar rumah lihat bintang. Jarang-jarang loh sekarang bisa lihat malam hari. Kak Bel ada lihat gak? Iya, ada Kak Jenis, ada. Kalau setiap kali ya Kak Jenis tuh lihat bintang ya, Kak Jenis lihat bintang itu kecil sekali ya ukurannya ya. Kak Jenis yakin nih kalau Kak Jenis bisa pegang itu bintang, pasti bintang tuh ukurannya cuma segenggam tangan ini. Ih, jangan
jangan salah Kak Jenis. Bintang itu ada yang besar loh, bahkan ada yang lebih besar dari bumi kita. Hah? Iya Kak? Iya, Terus, betul. kenapa bintang itu kelihatannya begitu kecil? Itu karena bintangnya jauh di sana. Jadi waktu kita lihat dari bumi, bintangnya nampak kecil. Oh, gitu ya? Iya. Oh, jadi karena bintang itu jauh dari bumi, maka bintang itu kelihatan kecil. Padahal bintang itu besar-besar ya? Iya, betul Kak Jenis. Wah, Tuhan kita itu maha hebat, maha besar. Bisa ciptakan begitu banyak bintang dan cantik-cantik, besar-besar lagi. Iya, betul. Tapi Tuhan kita bukan cuma ciptakan bintang, tapi ciptakan kita, ciptakan alam semesta. Tuhan kita adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang berkuasa. Nah, Kak Jenis, kakak jadi ingat satu lagu loh. Kayaknya ini suka kepikiran satu lagu itu ya. Allahku besar. Yuk kita sama-sama nyanyikan lagu ini. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Kak Bel, gimana kalau kita nyanyikan lagu ini dengan lebih semangat lagi? Ayo Kak Jenis, kita nyanyikan lagu ini dengan lebih cepat. Terus kalau misalnya Allahku besar, kita sama-sama lonceng yuk. Oke. Ayo kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Siap-siap ya. Allahku besar, sama-sama lonceng ya. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh. Oke Kak Jenis, betul Allah kita adalah Allah yang kuat dan berkuasa. Tapi Allah kita juga adalah Allah yang selalu menjaga kita loh. Oh iya benar sekali ya. Iya Kak Jenis, kalau Allah kita Allah yang menjaga kita, Kak Jenis pernah merasa takut nggak? Kalau Kabel itu pertanyaannya kayak gitu, nggak cuma Kak Jenny saja yang pernah takut, pasti takut. Adik-adik juga di rumah pasti pernah takut kan? Nah, kalau gitu Kak Jenis ceritakan dong satu hal yang buat Kak Jenis takut apa? Kalau Kak Jenis ya, pengalaman Kak Jenis dari dulu sampai sekarang ya. Kalau Kak Jenis itu sendirian, terserah dimanapun. Mau di rumah kah, mau di sekolah kah, atau dimanapun itu. Kak Jenis tuh akan merasa khawatir, akan merasa takut. Takut sama itu. Takut hantu ya Kak Jenis ya? Ya, nggak cuma itu. Takut sama yang puk itu, sama orang jahat. Oh, tapi ya Kak Jenis dan adik-adik di rumah, kita tidak perlu takut karena Tuhan selalu menjaga kita. Tuhan selalu beserta kita. Yuk adik-adik, kita mau nyanyikan lagu Yesus Besertaku. Kita nyanyikan lagu ini sambil diperagakan ya. Oke, ayo kita siap-siap ya. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, ku terbang-terbang. Ku terbang luar angkasa,
firman Tuhan. Mari kita dengarkan dengan sungguh-sungguh. Perintah ke-6 dari 10 hukum. Keluaran pasal 20 ayat 13. Jangan membunuh. The sixth commandment of the 10 commandments. Exodus chapter 20 verse 13. You shall not murder. 属诫的第6诫，出埃及记20章首3节，不可杀人。 Sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari kita minta pertolongan Tuhan supaya kita bisa mengerti, mendengarkan, dan juga bisa melakukan firman Tuhan. Mari semuanya kita tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kali ini kami bisa mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami bisa mengerti dan melakukan firman Tuhan yang kami dengar. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Ada adik-adik. Halo adik-adik. Wah, hari ini Kak Jen keren sekali nih. Tahu nggak Kak Jen jadi apa? Iya benar, Kak Jen jadi spy. Nah, hari ini Kak Jen mau kenalkan 2 orang istimewa. Mereka itu juga punya tugas spesial kayak Kak Jen. Kita coba panggilin ya. 1, 2, 3. Halo adik-adik. Wah, tada, ini dia. Ada Pak Yosua. Halo, saya Yosua dari suku Efraim, bangsa Israel. Dan saya Kaleb dari suku Yehuda, dari bangsa Israel juga. Wah, Pak Yosua sama Pak Kaleb ini punya tugas spesial ya untuk mengintai. Nah, tapi apakah cuman Pak Yosua sama Pak Kaleb aja berdua? Enggak, Kak. Sebenarnya ada 10 orang lagi yang mengintai, tapi dari suku yang berbeda, Kak. Betul. Jadi kami totalnya ada 12 orang. Nah, kami mendapatkan tugas spesial dari Bapak Musa. Nah, adik-adik pasti pengen tahu kan tugas spesial itu apa? Mau dong. Pasti mau. Kita saksikan ya. Tuhan sudah berjanji akan memberikan tanah Kanaan untuk orang Israel. Waktu itu, orang Israel sudah bebas dari perbudakan di Mesir. Tapi mereka masih berjalan di padang gurun. Mereka belum sampai di tanah Kanaan. Setelah berjalan cukup lama, akhirnya mereka hampir sampai. Tapi mereka menghadapi masalah yang besar. Kenapa? Karena tanah Kanaan yang Tuhan berikan kepada mereka itu bukan tanah kosong, melainkan tanah yang sudah ada penduduknya. Berarti untuk mereka bisa tinggal di sana, mereka harus mengusir dulu orang-orang yang tinggal di sana. Apakah itu sesuatu yang mudah? Nah, Tuhan pun berfirman kepada Musa. Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka, haruslah kau pilih 1 orang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Dari suku Ruben. Siap. Simeon. Siap. Yehuda. Siap. Isakar. Siap. Efraim. Siap. Benyamin. Siap. Zebulon. Yusuf. Manasye. Dan dari suku Asyer,
Siap. Naftali, dan juga Gad. Siap. Baiklah kalian para pemimpin suku-suku kalian, pergilah ke tanah Yegeb. Kemudian naiklah ke atas pegunungan dan amatilah bangsa, negara, negeri yang di sana. Apakah orang-orangnya banyak atau tidak? Apakah orang-orangnya kuat atau tidak? Kemudian kalian lihat negeri yang di sana. Apakah tanahnya subur atau tidak? Dan tanamannya, makanannya berlimpah atau tidak? Tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri tersebut. Siap kami lakukan. Baik. Siap. Ya benar. Kami siap. Ya benar, kita harus bergegas. Kita harus intai bagaimana orang-orang yang tinggal di sana. Betul. Ayo, kita intai mereka. Benar. Kita pasti berhasil. Pasti. Ayo. Berjuang. Kita harus bawa hasilnya yang ada di sana. Ayo, betul. Harus bawa hasilnya dari sana. Ya. Lalu mereka pun pergi untuk mengintai negeri itu. Mereka mengintai negeri itu mulai dari padang semangat. Kita pasti bisa. Jalan. Ayo, hingga cepat. sampailah mereka di lembah Eskol. Ayo cepat. Tetap semangat. Aduh, panas sekali. Ayo panas. Ayo, semuanya hati-hati. Sebentar lagi kita akan sampai. Ayo, pelan-pelan. Ayo pelan-pelan hati-hati. Jalannya jangan dorong-dorong. Hei kamu, jangan dorong dia. Ayo, pelan-pelan. Wah, lihatlah. Sungguh tanah ini subur. Bahkan susu dan madunya sangat berlimpah. Lihat tuh sini tuh. Ada buah anggur. Iya, banyak sekali. Tapi itu temboknya begitu tinggi. Orang-orang situ kok itu manusia apa itu? Begitu besar. Tapi kita yakin Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. Mereka langsung datang menghadap kepada Musa dan Harun. Bagaimana ini? Wah ini kita tak mungkin bisa lawan dia. Teman-teman, kita harus beritahu Musa. Dia tak mungkin bisa melawannya. Iya nih. Ayo. Baiklah, kita akan kasih tahu Musa. Ayo, kita bawa hasilnya kepada Bapak Musa. Ayo, kita laporkan itu. Orang-orang sana begitu besar. Kita bisa melawan mereka. Kita harus kasih tahu kepada Musa. Ini tak mungkin kita lakukan. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. Mereka langsung datang menghadap kepada Musa dan Harun. Ayo, kita laporin. Kalian sudah pulang. Apa yang kalian lihat di Kanaan sana? Apa yang kalian lihat di sana? Orang di sana besar-besar, temboknya gede. Oke. Tanaman sana memang begitu subur, tapi tidak mungkin kita melawan mereka. Tapi di sana tanahnya sangat subur dan susunya berlimpah. Tapi kita tuh kayak belalang. Bisa. Ini bagaimana kita menang? Mati woy. Tidak, saya yakin tuh. Kita pasti bisa mengalahkan mereka. Kita masuk ke kota tersebut dan menduduki kota. Tidak mungkin. Tidak mungkin bisa menang. Teman-teman, mengapa Tuhan bawa kita ke sini?
Janganlah takut. Tuhan bawa kita ke sini. Supaya kita semua mati dengan pedang. Janganlah takut. Kita harus percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan telah memberikan tanah Kanaan ini untuk kita. Betul. Tuhan bersama kita. Tuhan yang memimpin kita. Katanya ada raksasa. Iya, kita nih kayak belalang katanya. Yakin kita pasti bisa mengalahkan mereka karena Tuhan yang menyertai kita. Aduh, nggak mungkin. Benar apa yang kalian katakan? Kalian berdua begitu yakin. Sedangkan kamu melihat sendiri bagaimana di sana orang-orangnya begitu besar. Kami pesimis. Orangnya Tidak besar. mungkin kita bisa. Kami takut. Suara rakyat pasti mati. Pasti mati kita kalau masuk sana. Benar yang kalian katakan tadi. Kita nggak mau mati. Kita pasti bisa. Betul. Tuhan telah memberikan tanah yang sangat subur itu kepada kita. Kita pasti bisa. Hanya saja kita harus percaya kepada Tuhan. Yakin kan bisa menang? Yakin bisa menang? Yakin Pasti bisa. Kita bisa. Kalian berdua ngomong saja. Iya, terobek ngomong. Mending kita memilih satu pemimpin baru saja untuk ke Mesir. Betul. Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Tanah itu tanah yang sangat baik dan subur. Jika Tuhan berkenan kepada kita, kita pasti akan memasuki dan menduduki kota itu. Benar. Hanya saja kita tidak boleh memberontak kepada Tuhan. Jangan takut kepada bangsa itu. Tuhan pasti bersama kita. Betul. Apa yang mereka berdua dikatakan? Bagusnya kita ambil batu dan lempar aja. Iya. Kenapa Tuhan? Tuhan murka dengan bangsa Israel yang takut dan tidak percaya kepada kuasa Tuhan. Mereka tidak percaya bahwa Tuhan mampu menjaga mereka sehingga mereka bisa mengambil tanah Kanaan sebagai tempat tinggal mereka. Akibatnya, Tuhan menghukum bangsa Israel. 10 pengintai yang takut dan tidak percaya kepada Tuhan itu dihukum dan mereka mati. Selain itu, orang-orang tua tidak diizinkan Tuhan untuk masuk ke Kanaan. Hanya Yosua dan Kaleb serta anak-anak mereka ketika mereka dewasa yang boleh masuk ke tanah Kanaan. Karena itu, mereka harus berjalan berkeliling di padang gurun selama 40 tahun sampai semua orang tua mati di padang gurun. Wah, adik-adik tadi kita sudah saksikan kan bersama kisah tentang bangsa Israel dan 12 pengintai. Nah, hari ini kita mau tanya-tanya nih sama Pak Yosua sama Pak Kaleb. Boleh dong? Boleh. Kak Jen nyontek dulu boleh? Oh iya, okay. Boleh. Nah, ini ada daftar pertanyaan nih dari adik-adik juga, dari Kak Jen juga nih. Nih, nah kan kalau kita lihat nih, tadi kita udah nonton. Wah, luar biasa ya imannya Pak Yosua dan juga Pak Kaleb. Percaya sekali kalau misalnya pasti bisa masuk. Tapi kan kayaknya rasanya nggak mungkin, kok bisa sih? Bisa seyakin itu? Ya, jadi Pak Yosua yang jawab. Oke. Baiklah. Sebenarnya Kak, kami percaya itu karena satu, yaitu janji Tuhan. Tuhan telah berjanji untuk menuntun kami, dan Tuhan kami ini adalah Tuhan yang hidup Kak. Kami telah melihat dari nenek moyang kami hingga ke orang tua kami yang ditindas di Mesir. Dan semua itu Tuhan yang bantu. Benar. Dan Musa dan Bapak Musa dipilih oleh Tuhan untuk memimpin kami keluar dari Mesir. Berarti Pak Yosua sama Pak Kaleb percaya ya dengan janji Tuhan. Ya Kak. Tapi di sana sih ada raksasa loh. Bukan cuman di tanah Kanaan, tapi di sekelilingnya itu orang raksasa semua, besar-besar. Lalu pasti mereka bikin bentengnya gede-gede. Gimana kalahkannya? Oh iya betul. Mereka itu orang yang sangat besar-besar, sangat kuat. Tapi kami percaya kalau Tuhan yang kita sembah itu lebih besar dan lebih kuat daripada mereka. Dan
selama kami perjalanan keluar dari bangsa Mesir, banyak sekali hal yang terjadi. Tuhan yang memimpin kami. Waktu tidak ada jalan, Tuhan yang buka jalan. Sewaktu kami kedinginan, kepanasan, Tuhan menyediakan tiang api dan tiang awan. Dan ketika kami kekurangan minuman dan makanan, Tuhan juga yang menyediakan. Bukankah itu adalah kebaikan Tuhan? Apalagi Kak Jen, waktu kami mengintai, begitu subur tanahnya. Banyak buah-buahan, melimpahkan madu dan susu. Iya. Dan bukankah itu berkat yang diberikan Tuhan kepada kami? Oleh karena itu, kami percaya kalau Tuhan pasti akan memimpin kami melawan orang Kanaan itu. Betul, kami tidak takut. Benar ya. Dan tadi, Tuhan beserta kami. Tadi kan hasilnya banyak ya. Tadi ada di bawa anggur ya sebagai hasilnya. Wah, luar biasa ya. Nah, kalau gitu boleh dong bagi-bagi tips ke adik-adik sama Kak Jen juga. Kalau misalnya waktu lagi takut, kan pasti perasaan takut itu wajar. Nah, tapi gimana sih cara atasinnya? Boleh. Nah, jadi yang perlu kita ingat saat kita takut, kita menyerahkan ketakutan kita kepada Tuhan. Kita harus ingat kalau Tuhan yang kita sembah itu lebih besar dan lebih kuat daripada ketakutan kita. Jadi, jangan takut. Dan takut juga tidak akan menghasilkan apa-apa Kak Jen. Betul. Daripada kita takut, bagus kita berdoa. Iya ya, betul juga ya. Apalagi sekarang kan biasa takut itu, saya takut waktu ulangan. Nah, adik-adik kalau ulangan pasti takut. Atau takut gelap. Atau yang lagi sekarang nih, takut corona. Pasti ada rasa takut ya. Nah, tapi kita harus percaya ya kalau Tuhan itu yang lebih besar dari masalah kita. Tuhan yang hebat. Bener Tuhan banget, yang Kak Jen. tolong. Gitu. Iya deh, kalau gitu Kak Jen ingat nih ada satu ayat yang sangat bagus. Ayat apa itu Kak Jen? Dari Mazmur nomor 56 ayat 4. Jadi kalau misalnya adik-adik lupa, bisa ingat-ingat supaya nanti jadi kekuatan bagi kita ya. Nah, coba ya ikutin ya, ada gayanya loh. Oke, boleh Kak Jen. Ayo. Aduh, Kak Jen lepas ini dulu. Oke, coba ya. Mazmur nomor 56 ayat 4. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Aku ini percaya kepadamu. Udah hafal belum? Udah kan? Udah Coba sekali lagi ya. Adik-adik juga ikut ya. Oke, sampai hafal yuk. 1, 2, 3. Mazmur nomor 56 ayat 4. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Benar sekali. Oke, yuk kita sama-sama berdoa ya. Oke, yuk adik-adik, kakak yang pimpin dalam doa. Tuhan Yesus, pimpin kami, supaya kami boleh terus percaya, dan yakin kalau Tuhan selalu beserta kami. Jadi kami tidak takut. Tuhan pimpin ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan hari ini mengajarkan Yosua dan Kaleb yang mereka mau percaya kalau Tuhan selalu menolong mereka. Iya, dari cerita firman Tuhan tadi, Kak Jenis dan juga pastinya adik-adik belajar bahwa kita tidak perlu takut, apalagi takut sama yang hihihi gitu. Karena apa? Karena Allah kita adalah Allah yang berkuasa dan juga Allah yang selalu menolong kita. Nah, kakak sekarang mau ngajak adik-adik untuk menyanyikan sebuah lagu, yaitu 保护就是耶和华. Kita nyanyikan lagu ini sambil kita peragakan ya. Bye.
selalu bersyukur kepada Tuhan. Salah satu wujud syukur kita dapat memberikan persembahan. Persembahan dapat diberikan dengan dua cara. Yang pertama bisa dimasukin ke dalam amplop dan diserahkan ke kantor gereja. Yang kedua bisa transfer ke nomor rekening yang ada di buletin. Jangan lupa tambahin angka 11 ya. Adik-adik, jangan lupa ya, habis ibadah ini ikutin ya kelompok kecilnya masing-masing. Dan juga kakak-kakak sekolah minggu mendorong adik-adik untuk terus rajin berdoa dan juga rajin baca Alkitab. Baca Alkitab nggak cuma sendiri loh, kalian juga bisa ajak kakak, adik, dan juga orang tua dan keluarga kalian manapun. Kalian bisa baca Alkitab secara bersama-sama. Sebentar lagi ibadah kita mau selesai. Kita akan berdoa Bapa kami dan doa berkat akan dibawakan oleh Ibu Maria. Mari kita berdoa. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread, and forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. For yours is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen. Oke anak-anak, mari lipat tangan dan tutup mata. Kita menerima berkat dari Tuhan. Semoga penjaga Israel, yaitu Allah yang Esa, melindungi dan memberkati anak-anak. Menjaga anak-anak terhadap segala kecelakaan. Menjaga nyawa anak-anak dan juga menjaga keluar masuk anak-anak dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Oke, ibadah kita sudah selesai. Sampai ketemu di ibadah minggu depan. Oke, bye-bye semuanya. Bye-bye. Bye.